Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Kembali lagi bersama saya, Suci Augina. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Sobat Sehat semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai keunggulan air kelapa hijau. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Lini Sehat agar Sobat Sehat semuanya tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Oh, Prof. Hardin, apa kabar, Prof? Kabar baik. Suci gimana? Baik juga, Prof. Baik, Alhamdulillah. ya. Semakin bugar dan segar nih, Prof, terlihatnya. Kalau Suci sibuk apa nih? Kalau aku ya bekerja aja sih, Bro. Jago infografis nih. Alhamdulillah. Nah, Prof, ngomongin yang segar-segar nih, Prof. Kita akan membahas tentang air kelapa hijau nih, keunggulannya. Nah, sebelum itu pasti masih banyak ya masyarakat Indonesia yang belum familiar tentang kelapa hijau ini. Nah, kalau dari segi karakteristiknya nih, Prof, seperti apa sih, Prof? Iya ya. Sebenarnya kalau di luar memang kelapa itu kan seringkali hijau atau dia kuningan ya. Iya. Dari sisi luarnya ya. Tapi beda, sebenarnya nggak semua kelapa yang warna kulitnya hijau itu adalah kelapa hijau ya. Jadi kalau kita lihat itu lebih jelas lagi ketika dia disayat ya. Kelapa muda hijau tadi kalau disayat itu ada kayak warna pink melingkari bagian yang disayat di bagian sabut mudanya tadi. Ada warna pink atau merah muda gitu ya. Dan kalau nggak salah oleh lembaga penelitian perkebunan kelapa itu dikembangkan dengan nama varietas wulung dibilangnya ya. Itu yang paling populer. Jadi secara fisik sih kalau tukang kelapa itu bisa dia ya tanpa dipotong dulu ya, karena bentuknya biasanya lebih kecil dan memanjang ya. Ada juga agak gede tergantung budidaya, tapi umumnya dia relatif lebih kecil. Dan mungkin lebih kecil nih karena cepat dipanen ya. Karena harganya mahal, sehingga cepat dipanen selalu kecil gitu ya. Nggak ditunggu besar, rugi kan kalau ditunggu besar. Karena umumnya yang diambil kan airnya, bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Ya, jadi perbedaan yang terlihatnya dia ukurannya lebih kecil, juga ada. Nah, kalau dia disayat baru kelihatan ada kemerahan atau pink ya, putih pink. Nah, kalau dari segi keunggulannya nih, Prof, apa saja sih keunggulan dari kelapa hijau ini? Yang saya tahu kan kelapa hijau ini biasanya dipakai untuk menetralisir racun ya, Prof ya. Ya, memang ada penelitian pada tikus percobaan ya, kaitannya dengan ada kelompok tikus yang diberi racun, kemudian dia diberi air kelapa biasa muda, air kelapa hijau. Dan memang menunjukkan bahwa proses pemulihan penetralisir racunnya lebih bagus. Tapi belum ada penelitian pada manusia karena repot juga kali dilakukan manusia, siapa mau manusia diracunin dulu kan ya. Tapi ada dasar lah, basic science-nya bahwa air kelapa hijau tadi itu punya potensi manfaat untuk menetralisir racun. Nah, tentunya penelitian lebih lanjut perlu ya untuk mendetail sebenarnya zat apa gitu ya di dalamnya. Meskipun dugaan-dugaan ada antioksidan, di samping ada zat gizi, ada lagi tanin ya. Kita belum tahu persis sebenarnya apa ini rahasia yang menyebabkan bisa menetralisir tadi. Apakah komposisi gizinya, antioksidannya, ada komponen yang lain. Jadi perlu penelitian lebih lanjut lagi. Betul. Ya. Nah, apakah air kelapa hijau ini bisa dikonsumsi oleh seluruh orang? Nah, tapi ada juga bukti yang lain ya, pada manusia, tapi bukan untuk yang keracunan. Ini dalam kaitannya dengan ini pada atlet dilakukan ini ya. Ada penelitian yang dilakukan oleh
siapa ya, saya panggil Mas Yusuf aja karena di Jawa, di Pekalongan ya, melakukan penelitian dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Kalau diberikan pada atlet, ya, apakah ada manfaat-manfaat secara biokimia dan juga fisiologi. Nah, salah satu yang dia lihat yang signifikan itu adalah pemulihan denyut nadi. Ya, kalau orang habis olahraga, kan denyut nadinya meningkat. Nah, ternyata kalau dengan pemberian air kelapa hijau itu lebih cepat pemulihan normal denyut nadinya. Jadi mungkin ini ada kaitannya juga dengan, kan kita tahu ada kalium ya yang turut mengatur keseimbangan kalium dengan natrium dan mineral lain, mengatur tekanan darah ke nadi, mungkin juga terhadap sistem pembuluh darah bisa jadi ya. Tapi itu penelitian klinis yang dilakukan, artinya memang ada manfaatnya gitu ya. Jadi manfaatnya tadi bisa untuk setelah berolahraga juga, Prof. Juga untuk bukan hanya setelah olahraga, ini kan orang yang atlet kan berkali-kali olahraga, di awal, di akhir, dibandingkan denyut pemulihan denyut nadi untuk normal itu lebih cepat, lebih bagus. Artinya untuk pemulihan bagi seorang atlet bagus gitu ya. Jadi cocok lah ya untuk dikonsumsi untuk atlet juga ya, Prof. Nah, ngomong-ngomong nih, Prof, apakah air kelapa hijau ini dapat dikonsumsi oleh semua orang, Prof? Apakah ada kondisi tertentu yang tidak dibolehkan? Jadi lagi-lagi prinsip pertamanya kan ini kan untuk, kalau tujuannya tadi untuk menghidrasi orang yang sehat, tentunya nggak masalah ya. Dan di dalam jumlahnya tentunya tidak perlu harus sampai 1 liter, 1 gelas, 2 gelas ya cukup. Karena umumnya kan ukurannya kecil, paling jumlahnya nggak sampai 2 gelas jumlah airnya. Berarti hanya 400-500 mili. Kalau kita kaitkan dengan kalium juga kan 500 mili atau 2 gelas itu paling hanya sekitar, tergantung usianya tadi ya. Tapi kan ini muda, mungkin sekitar 2000 miligram kalium ada di dalam, memenuhi separuh dari kebutuhan kalium orang dewasa. Tapi buat tadi ada gangguan ginjal kronik, tentunya ini perlu konsultasi ya, karena kan dibatasi kaliumnya. Jangan sampai sudah minum air kelapa, makan buah, makan ikan, makan sayur ya, yang juga kaliumnya banyak tentunya akan berlebihan. Makan ikan teri juga banyak kaliumnya di sana. Lagi-lagi kita harus tahu kondisi tubuh kita sendiri ya, Prof. Betul, dan konsultasi kalau ada masalah. Kepada dokter juga ya, Prof. Ya, jika ada intinya buat orang yang sehat tentunya hanya minum 1-2 gelas air kelapa hijau no problema. Tapi kalau ada gangguan kesehatan tentunya harus dikonsultasikan dulu ya, Prof. Nah, Prof, apakah air kelapa hijau ini boleh diminum tiap hari ini, Prof? Ya, lagi-lagi tergantung jumlahnya, tergantung kondisi kesehatan ya. Kalau orang apalagi tadi atlet ya, atlet itu kan apalagi kalau di daerah tropik seperti Indonesia itu kan berkeringat ya, dia justru perlu pemulihan elektrolitnya, anion kationnya, kemudian menggantikan keringat itu bisa jadi minumnya bisa 4 liter ya, karena keringat itu bisa 1-2 liter loh. Lalu kalau kebutuhannya dia aja udah 2 liter, 2,5 liter, itu kan berarti lebih banyak lagi harus dipulihkan. Dan dia barangkali juga ingin ada sensasi minum itu supaya kadang-kadang supaya banyak kan nggak bisa tawar aja, ya harus ada sensasi rasa yang kadang-kadang dikasih jeruk, kasih lime, ya, lime itu ya, jeruk nipis ya. Nah kalau ini ya air kelapa hijau kan ada cita rasa yang di samping juga ada sedikit gulanya, ada komposisi mineral yang luar biasa. Dan memang terbukti bisa mempercepat pemulihan denyut nadi buat atlet. Rasanya juga enak ya, Prof. Ada rasa sensasi asam-asamnya juga. Asam manis. Iya, asam manis juga. Nah, Prof, tahun lalu itu sempat beredar nih, Prof, bahwa air kelapa hijau bisa menyembuhkan COVID nih, Prof. Nah, apakah itu benar? Ya, kalau soal menyembuhkan sih sulit untuk dinyatakan ya. Tapi jalur dehidrasi, jalur pemenuhan kebutuhan mineral,
jalur satu lagi pengaturan pH, keseimbangan pH tercipta karena minum tadi. Jadi kalau orang biasa minum minuman berkarbonasi kan itu cenderung asam ya, atau minum minuman jus cenderung asam. Tapi kalau dia minum air kelapa, ya pasti mendekati sekitar 7, tergantung deh. Kalau dia muda tentunya ya di bawah 7 ya. Nah, apakah itu atau memang ada komponen lain ya di dalam yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau turut membantu di dalam proses penyembuhan mungkin ya, dan itu perlu dibuktikan. Tapi kalau dibilang menyembuhkan kayaknya kok nggak mungkin sebagai obat deh. Jadi sebenarnya perlu penelitian lebih lanjut lagi ya, Prof. Iya. Karena kan ada juga anjuran bahwa bagusnya pH kita ini 7,1, 7,2, sehingga itu virus nggak akan patogen nggak akan mampu berada pada pH demikian di dalam darah, di dalam sel misalnya. Kalau itu prinsipnya ya berarti kan jalur mekanisme pH tadi, atau barangkali ada zat lain yang kita belum tahu. Baik, Prof. Nah, mau tanya juga nih, Prof. Kalau cara mengonsumsi air kelapa hijau sendiri ala Prof Hardin sendiri itu bagaimana, Prof? Saya sendiri sih relatif jarang ya, mungkin hanya sekali sebulan kalau air kelapa hijau ya. Ya pertama memang dari sisi ekonomi ya, dan saya melihat nggak terlalu signifikan yang akan saya raih di sana dibanding kelapa muda biasa. Tapi kalau kelapa muda biasa sih ya hampir sekali 2 hari ya. Biasanya saya beli 7-5 butir satu minggu. Ada keluarga saya juga ikut ya minum, tapi paling banyak saya yang minum. Dan saya sih air kelapanya plus dagingnya. Dan memang di rumah ada golok khusus itu ya, karena perlu golok untuk membelahnya, karena kalau enggak dagingnya nggak bisa diambil dengan baik kan, ada dicolek-colek saja gitu kan. Nah jadi kalau di luar ya kadang-kadang kalau lagi entah itu di tempat makan dia ada kelapa muda atau di restoran ya kadang-kadang memang minta pakai jeruk, sehingga ada sensasi dan warnanya kuning gitu ya, dan sensasi agak manis-manis asam. Satu lagi yang saya suka, kelapa muda yang dicampur dengan sebagai es campur maupun sebagai, kalau di Bogor ada yang bilang es bangka ya. Iya. Ya, ada pakai nangka kuning, ada kelapa muda, ada apa tadi? Kolang-kaling, dan biasanya di bulan puasa juga sering muncul sebagai untuk berbuka, minuman berbuka ya. Ada lagi yang saya katakan tadi ya, yang kelapa muda dengan mutiara merah itu. Apa namanya? Mutiara. Iya, mutiara ya. Kemudian ditambah dengan alpukat. Tapi ya karena kita jauh dari budaya Sulawesi Utara yang mereka kelapa tart lebih populer di sana ya. Tapi buat saya kelapa tart terlalu manis ya, karena udah diolah, ditambah tepung, tambah gula. Ya kalau sekali-sekali excited, dan juga untuk oleh-oleh mungkin nggak masalah. Pernah sih bawa oleh-oleh ya kelapa tart, tapi nggak terlalu ini. Dan juga mungkin sensasi terlalu manis buat saya. Tapi kalau dibuat es krim, saya pernah coba yang di Filipina ya, di Manila, nggak terlalu manis es krim kelapanya ya, nggak seperti kalau kita makan di sini ada es krim apa misalnya dari apa kan manis sekali ya, itu nggak terlalu manis. Jadi dia racik memang kelihatannya. Kan di Manila itu di Filipina itu ada dari mangga kan, mereka banyak hasil mangga ya, es krim mangga, es krim ubi jalar merah, es krim kelapa, itu populer sekali itu. Populer. Saya belum pernah coba sih. Kayaknya bisa bisnis di Indonesia. Boleh dicoba sih. Nah, Prof, terakhir nih, apakah ada pesan kepada sobat sehat semua di rumah terkait topik kali ini mengenai kelapa hijau? Kelapa hijau ya, kalau dibandingkan kelapa hijau punya keunikannya.
Dan juga ada studi, ada yang sebatas masih animal study ya pada tikus percobaan yang kaitannya dengan dapat cepat pulih dari keracunan. Dan mungkin juga penelitian pada manusia akan sulit untuk dilakukan, tapi ada potensi lah. Dan yang penelitian klinis itu yang pada atlet ya, jadi memberikan minuman air kelapa hijau 1.500 mili sehari, berarti 2 kelapa hijau ya. Banyak 1.500 itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu ya, di penelitian di Pekalongan bisa mempercepat pemulihan denyut nadi. Jadi cocok sekali buat orang yang suka olahraga, atlet. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Hardin atas sama-sama. info dan diskusinya hari ini.